Waalaikumsalam. Saya keluar. Nah, kurang bagus gitu ya. Kan pakai wifi mana sih? Wifi yang ini. Iya kan? Iya. Baik. Yang kelas B tadi mana? Ini kelas A kelas B? Kelas B. Ini kelas B. Yang kelas A mana ya? Kelas A? Di sana ada zoomnya nggak? Ada yang seperti ini nggak? Ada. Ini masih setup soalnya masih yang buat pengaik kamera ke laptopnya. Oke, Pak Rumah, ada ujian Pak Rumah. Ini yang ada di Zoom. Yang ada di Zoom. Kelas A atau kelas B. Kelas A mana kelas A? Oh, kelas B jadi enggak. Jadi masing-masing. Tapi kan mau digabung. Jadi mana PPT-nya? Baik, sudah salam ya saya ya. Baik, selamat pagi. Nah, ini kan suara saya jadi gede ada di sini saya. Mungkin yang di situ volumenya dimatiin aja biar. Oh, oke. Cek. Teman-teman, this is my first time to meet you, and then the first time also I come to the class after 2 years. It is really nice actually, but it's really something weird because I didn't prepare for this meeting. Ya, jadi saya tidak terbayang akan hadir di kelas gitu. Jadi saya berpikir masih akan daring karena Pak Gubernur tidak mengabari dan Anda juga nggak mengabari saya kalau akan hadir di kelas gitu ya. Dan saya lupa maaf. Tapi senang kita bisa bertemu bertatap muka. Walaupun yang bertatap maya ada ya, saya sapa juga nanti. Hai. Salam kenal karena mungkin saya baru pertama kali masuk di kelas
angkatan 2021. Karena di semester 1 kemarin tidak ada mata kuliah dengan saya, tapi nanti semester 3, semester 4, semester 5 ayo ada terus ya. Jadi jangan bosan, kita bertemu di mata kuliah. Untuk pertemuan ini media gratis. Yang di Zoom terdengar suara saya, terlihat foto sekali kamera saya, terlihat saya juga. Karena kalau di kelas saya nggak suka duduk gitu loh. Nah, jadi gimana caranya? Nah, kalau di sini pasti kelihatan teman-teman ya. Kalau sambil di kelas saya nggak suka duduk, jadi senangnya jalan-jalan. Tapi kasihan kameramennya ya, nanti kalau udah. Datang di sini. Nah, ya. Sudahlah, kita ngobrol-ngobrol dulu kan ya. Pertanyaan saya, gimana rasanya kuliah di Prodi Teknologi Pendidikan setelah 1 semester? Saya belum tahu nama-namanya loh. Ada daftar namanya? Nanti harus ada siapa ya nama-namanya ya. Kalau dulu kan kalau saya biasanya ada di sini, ada di spot. Sebelum berkenalan nama dulu, saya ingin tanya, bagaimana rasanya kuliah di Politeknik? Menyesal? Ingin ganti prodi? Kan Anda baru tahun kedua kan? Semester kedua. Anda baru tahun pertama ya, kalau yang baru lulus tahun 2021 masih punya kesempatan mau pindah. Ada yang mau pindah? Nggak usah begini, bilang aja, nggak apa-apa. Kok nanti kamu nilai jadi kayak ada yang merasa rasanya saya salah jurusan deh. Gak ada. Di sini gak ada. Di sini gak ada. Di Zoom ada nggak? Di Zoom ada yang merasa salah jurusan? Halo, Dava, Tegar bukan? Ya, Tegar, Faiha. Boleh dibuka Zoom-nya, jangan gede-gede aja. Ya, oke. Alhamdulillah kalau Anda tidak ada yang merasa salah jurusan. Walaupun mungkin ini pilihan kedua, pilihan ketiga, saya nggak masalah. Tapi yang pasti, kalau buat saya pribadi, ketika kita sudah masuk di sini, dan ini sudah kan pilihan ketiga juga pilihan kita dong, ya. Maka kita harus bertanggung jawab. Kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi dan mulai mencari-cari, mulai melihat apa sih Politeknik itu. Halo, cek kedengeran nggak? Yang Zoom kedengeran? Oh, oke. Apakah itu dari tadi pasang habis nanti bu baterainya. Gimana sih? Boros ya? Yang ada baterainya tuh yang dulu. Tapi kedengeran nggak? Yang di Zoom? Kedengeran Ibu. Oh, kedengeran. Baik, jadi itu ya yang saya harapkan dari Anda. Ketika kita sudah masuk menekuni satu bidang dan kita sudah masuk di situ, setidaknya kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Pertanggungjawabannya ke siapa? Ke orang tua Anda untuk sampai saat ini, ya, yang sudah membiayai Anda di masa pandemi itu harus bayar UKT, wah segitu mahalnya misalnya. Ya, pengorbanan orang tua itu harus Anda tunjukkan dengan tanggung jawab Anda. Hasil yang Anda perlihatkan adalah hasil yang optimal. Kita harus bagus. Oh, harus A semua nggak juga ya? Nah, itu kan kalau nilai mah kembali ke diri Anda sendiri. Kan kalau Anda lebih bagus ya, Langit kan cantik ya. Jadi kalau ada A, B, C, D, E, kalau jangan. Kalau nilai mah jangan ya. Boleh ada bunga-bunganya sedikit gitu ya, tapi jangan banyak. Ketika Anda memperoleh dapat nilai C gitu ya, dan itu hanya satu-satunya ya sudah. Ikhlaskan gitu ya. Tapi kalau nilainya 5, itu mah
masalah gitu ya. Karena kalau sudah nilainya D, nilainya E, Anda tidak akan lulus dari program studi teknologi pendidikan. Kemarin ada yang IP-nya 4. Boleh lanjut yang IP-nya 4, yang di Zoom ada yang IP-nya 4? Oh, ada yang IP-nya 2? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada yang IP-nya 2,75? Boleh diam gini. Jangan risau, Anda baru semester 1. Terus tiap semesternya dinaikkan. Sehingga nanti IPK akhir ketika Anda lulus dari program studi ini, nilai yang cum laude bahkan kan bisa jadi ya, boleh. Jadi saja sekarang 2,75, pokoknya tunjuk tiap semester nanti 3,5, 3,7, 3,8, 3,9 dan ada 4 normal ayah misalnya gitu ya. Tapi kan siapa tahu kalau memang Anda bagus, Anda pintar, Anda di setiap mata kuliah Anda unggul, tidak segan-segan terus itu memberikan nilai ya. Dan terus terang saya belum kenal dengan Anda nih. Di sini KM-nya ada di sini atau ada di Zoom? Zoom. KM mana KM yang di Zoom? Saya Bu. Boleh bersuara? Iya Bu. Ade Bu. Sebentar Pak KM sebentar. Nah, coba cek. Cek. Ayo. Masuk nggak Bu suaranya Bu? Sebentar Pak KM. Aduh, teknologi kayak gimana ini? Coba silakan Pak KM bicara aja di sini dengan saya dulu berduaan. Suaranya agak kecil Bu. Ya, silakan. Saya kedengaran ke Pak. Ininya belum dipanggil. Ayo pakai ini. Kan itu konek satu. Halo, Iya Bu. kedengaran sekarang ya? Ya kedengaran Bu. Ya, silakan. Mana? Saya Bu. Koneksinya unstable. Mana? Ade Cahyono Bu. Oh, Adi Cahyono. Mana coba saya cek. Silakan bicara Pak Adi. Perkenalan Bu. Ade. Maaf, saya belum menemukan. Mana sih? Sok bicara aja. Oh ini Ade Cahyono. Iya Bu. Bicara apa? Perkenalan Bu atau apa Bu? Gak ada suaranya Bu. Maaf teman-teman, sinyalnya jelek. Ya, silakan. Ade Cahyono. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Cahyono, asal dari Cirebon. Saya
Teknologi Pendidikan angkatan 2021. Udah itu aja. Iya. Apa nih? Ada jadi ketua kelas di angkat kelas B ya? Iya, Bu. Oke, siap. Makasih Ade. Gimana perasaannya mau mimpin teman-teman sekelas? Perasaannya gimana ya? Gak tahu sih, Bu, awalnya itu kan dipilih gitu. Jadi ya udah aja dijalani. Tapi udah pernah ke kampus kan Ade? Udah, Bu. Sekarang soalnya lagi ada halangan jadi ada di kosan. Oke. Ya, sip kalau begitu ya. Jadi karena saya harus Zoom di sini, jadi saya duduk di sini dulu ya. Teman-teman, terima kasih Ade Cahyono, Anda sebagai ketua kelas di kelas B ini. Insya Allah saya dan Pak Gema akan menemani Anda ya kuliah di media grafis ini. Media grafis ini kan kalau Anda sudah mengontak mata kuliah media pembelajaran di semester lalu. Jadi apa yang terbayang oleh Anda ketika Anda mengambil mata kuliah media grafis ini? Silakan yang ada di kelas, yang ada di Zoom boleh. Siapa nih rambut yang gondrong manis gitu kayaknya? Siapa namanya? Virus, ya Virus. Apa yang Anda ketahui tentang media grafis? Tidak tahu? Kan di media pembelajaran sudah diajarkan kan jenis-jenis media ya waktu di media pembelajaran itu? Coba. Bisa jawab nggak Pak Yus? Perlu dibantu teman-temannya kalau friend? Mau yang di Zoom atau yang di kelas? Yang ada di kelas siapa yang mau ditunjuk sama Virus? Hah? Dito. Namanya Dito. Dito Percussion bukan ya? Ya Dito silakan. Kalau media grafis, paham saya lebih pada bentuk visual. Bentuk visualnya itu bisa berupa video, foto, gitu. Terus isinya itu berupa dari gagasan, yang direalisasikan melalui visual tersebut, video tersebut. Oke, kata Dito, ini ya teman-teman kalau yang di Zoom kalau tidak terdengar, kata Dito, media grafis itu media visual yang seperti ada foto, apalagi? Video, grafis, dan lain-lain. Ada yang setuju atau yang berbeda pendapat? Silahkan. Ayo. Ada yang setuju atau berbeda pendapat? Mau menambahkan. Oke, siapa namanya? Helmam. Hamam. Kalau pakai masker nggak jelas, jadi jangan diketawain. Herman. Hamam. Hamam. Maaf, Hamam. Ya, silakan Hamam. Jadi saya ingin menambahkan dan media grafis juga tentu tetap memuat informasi di dalamnya. Jadi tidak semena-mena media belaka tanpa adanya informasi, pasti di dalam setiap media ada informasi dan amanah dengan pembuatnya. Oke, ada informasinya. Terima kasih. Ada yang menambahkan yang ada di Zoom? Sudah cukup di kelas ada 2 orang, silakan yang ada di Zoom. Oh ya, siapa nih yang ngacung tangan nih? Rian Nizar Safaat, bukan Rian Nizar Kudu ya. Ya, panggilannya apa nih? Rian Nizar atau Safaat? Nizar, ya. Oke, silakan Nizar. Menambahkan Bu, media grafis itu komunikasi visual yang menyajikan suatu teks atau gambar berupa informasi
Udah, Bu. Ternyata mau dilanjutkan. Ya, oke. Terima kasih Mizar. Ada lagi yang di Zoom? Yang perempuan cantiknya, ada yang cantik-cantiknya? Ada Faiha, Fuji, bukan Fuji kepon itunya itu ya. Ontinya Gala ya, bukan ya? Ini Fuji boleh Fuji bicara Fuji. Belum kedengar suaranya Fuji. Wah, ini bermasalah dengan audionya. Oke, aduh alhamdulillah cukup Fuji nya. Putri deh, coba Putri suaranya tes. Iya, Bu. Nah, oke. Silakan. Apa pendapat Putri terkait dengan media grafis? Kalau menurut Putri, media grafis itu alat komunikasi, tapi berupa media visual, Bu. Media apa? Komunikasi Melalui media visual. Itu, Bu. melalui media visual. Oke, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman. Baik, coba kita bahas lebih detail ya. Sebetulnya media grafis itu apa sih, gitu ya? Saya belum menampilkan dulu PowerPoint. Nanti saya minggu depan lah insya Allah kita akan bahas lebih detail ya terkait dengan jenis-jenis dari media grafis ini. Bentar. Kalau kita bicara media grafis, ya, kalau media kan pasti ini ya, teman-teman sudah tahu ya, media itu apa? Perantara, saluran, ya, yang akan menampilkan sesuatu. Perantara untuk menyampaikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Nah, menyampaikan sesuatunya itu melalui apa? Di sini kita bicara mengenai melalui media grafis. Anda kontrak itu media fotografi semester ini ya? Oke. Nanti apa bedanya media grafis dengan media foto? Anda harus tahu, Anda harus bisa menemukan perbedaannya ketika nanti Anda sudah mengikuti perkuliahan ini. Tadi disampaikan oleh Dito, media grafis itu adalah salah satu contohnya media foto ya, media visual yang masuk ke dalam foto, kemudian ada video. Nah ini betul nggak nih? Atau kebalik, bahwa media grafis itu adalah bagian daripada media visual. Foto itu juga bagian dari media visual, tapi media grafis dengan media foto memiliki karakteristik yang berbeda. Kenapa berbeda? Ayo. Kenapa beda media grafis dengan media foto? Karena media bukan hanya foto, tapi ada poster, gambar, dan lain sebagainya. Oke, siapa namanya? Nadila. Yang lain? Yang di Zoom? Mau mencoba menyampaikan, Bu. Boleh, Putri, silakan. Kalau foto itu sekedar jepretan, tapi kalau media grafis itu foto tapi ada tulisannya, Bu. Foto ada tulisannya, media foto jepretan aja, media grafis foto ada tulisannya. Ada yang lain? Ya. Oke, PR buat Anda semua. Mulai minggu depan Anda sudah tahu apa yang disebut dengan media grafis dari berbagai ahli. Ya, saya hanya akan menyampaikan keywordnya saja bahwa di dalam media grafis itu kan grafis itu dari grafik ya. Grafik itu berarti apa ya? Garis, kumpulan garis yang ditata gitu, yang diatur, yang akhirnya nanti berbentuk satu benda, satu gambar.
Kalau fotografi, dia memotret objek. Objeknya sudah ada, kemudian ada alatnya untuk dipotret, dan kemudian wujudnya itu tampak seperti aslinya. Tapi kalau gambar, dia bisa berbeda, tidak seperti aslinya, karena kan keterampilan orang-orang beda-beda ya. Nah, gitu. Jadi kalau gambar itu ada goresan tangannya, goresannya ada titik dan garisnya itu disambung-sambungkan, dihubung-hubungkan sehingga menjadi satu objek tertentu. Media fotografi maupun media grafis pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau media foto itu bisa jadi si gambar hasil jepretannya itu bisa mengkomunikasikan sesuatu tanpa ada tulisan. Karena di situ dia menampilkan objek yang real. Objek yang real dia foto kemudian dia tampilkan. Boleh ditambahkan oleh dengan tulisan, boleh saja, nggak ada masalah. Anda buat tema misalnya ya, pencemaran lingkungan, maka Anda tampilkan foto-foto yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Boleh juga, tapi tetap namanya media fotografi karena utamanya adalah foto itu sendiri yang diambil, objek tertentu diambil dengan menggunakan peralatan tertentu. Dalam media grafis, walaupun sekarang sudah teknologinya tinggi, sudah menggunakan berbagai aplikasi maupun software dan lain sebagainya, tetap di situ ada sentuhan, ada menghubungkan antara garis dan titik-titik. Gitu ya, titik-titik kan jadi gambar. Jadi ada tampilan yang memang dibuat secara manual, istilahnya ya, walaupun nanti manualnya bisa digital. Nah, namun gambar yang ditampilkan dalam media grafis itu biasanya dilengkapi dengan tulisan. Tapi tidak semuanya, bisa juga hanya gambarnya saja, misalnya ketika ada gambar tengkorak, kemudian ada jarum-jarum suntik, itu Anda sudah tahu kan itu pasti ceritanya tentang apa? Ada ide yang disampaikan adalah terkait dengan dilarang terkait dengan narkoba misalnya. Say no to drugs, kan gitu ya. Misalnya ada tengkorak, kemudian ada suntikan, cukup dengan seperti itu sudah bicara oh ini bahayanya narkoba. Atau ada pil-pilnya di situ misalnya. Akan lebih kuat lagi tulisannya ada tadi say no to drugs. Orang sudah paham. Jadi ada ide yang ingin ditampilkan dan ide itu kita ciptakan. Berbeda kalau fotografi, idenya kita lihat dari fenomena kondisi yang ada yang ada di sekitar kita. Nah, kalau gambar, idenya kita ciptakan gitu, ya. Jadi kalau saya ini mohon maaf, wait. Ini sedikit saja saya tampilkan karena ini inginnya Anda nanti yang berbicara banyak ya. Mana Zoom saya? Share. Ya, jadi kalau kita bicara media grafis itu, di sini kan penyajian kata-kata, kalimat. Kalau bisa sih kalimatnya bisa kita buat sesimpel mungkin, ya. Yang ditonjolkannya adalah gambarnya.
Tapi boleh ada tulisannya, boleh. Nanti kita bicara balancing, kita bicara berapa sih idealnya antara gambar dengan tulisan. Nah ya, seperti itu. Jadi harus memperlihatkan sesuatu yang memang bisa orang berimajinasi, orang berpikir, ini gambar tentang apa ya? Misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga di sini media yang menampilkan kombinasi fakta dan gagasan secara jelas melalui perpaduan antara gambar dan kata-kata. Jadi harus bisa menunjukkan ide. Dan ini adalah sesuatu hal yang sulit bisa saya miliki. Saya tidak bisa gambar bagus tuh. Ya, tapi kalau Anda jago gambar, ada yang jago komik di sini buat komik? Buat karakter-karakter gitu, karakter-karakter lucu, misalnya suka bikin gambar-gambar. Ada yang pintar gambar? Nggak ada? Nggak ada yang bisa buat karakter apa? Komik juga nggak ada ya? Nggak apa-apa, jangan khawatir. Jangan media grafis ini harus pintar gambar, enggak. Yang sedang kita bicarakan di dalam media grafis ini bukan Anda bisa gambar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa menuangkan ide dalam sebuah gambar. Boleh gambar, boleh grafik, boleh flowchart, boleh tabel, apapun yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada orang-orang, kepada halayak, kepada sasaran kita, apa yang ingin kita sampaikan. Ya, itu yang paling utama. Jadi Anda nanti jangan bingung. Saya nggak bisa gambar, ngejiplak juga nggak apa-apa. Yang saya nilai bukan gambarnya kok. Pinter gambarnya bukan bisa. Kalau Anda punya keahlian menggambar, alhamdulillah. Tapi kalau Anda tidak bisa, istilahnya ngejiplak, warnanya disamakan, silahkan aja. Yang penting mah ide yang ingin ditampilkannya apa. Jadi ini bukan mata kuliah menggambar, bukan mata kuliah di program studi seni rupa, bukan. Jadi saya tidak akan menilai gambarnya bagus tidaknya, yang paling penting itu adalah idenya. Ya memang sih, kan kadang ide itu muncul dari gambar yang bagus gitu ya. Makanya tadi, kalau Anda tidak bisa gambar mah jiplak, niron gitu nggak masalah. Tinggal nanti tulis saja sumbernya ya. Kan yang penting kita jujur saja bahwa gambar ini dicontoh dari gambarnya si A, gambarnya si B. Itu aja buat saya, ya. Jadi teman-teman yang ada di Zoom juga dipastikan. Di Zoom ada yang bisa gambar nggak? Ada yang bisa membuat sketsa-sketsa gitu? Kalau tahun kapan ada kakak Anda yang saya seneng buat karikatur gitu ya, sehingga dia ketika diberikan tugas bikin komik bagus gitu. Nah, jadi nanti ada tugas bikin komik ya Anda ya. Komiknya komik pendidikan kan gitu ya, bukan komiknya si Shinchan seperti itu, bukan. Jadi Anda harus memikirkan karakter siapa dan bagaimana gitu ya. Nah, saya hanya sampai sini dulu menyampaikan ini pada Anda. Minggu depan Anda cari lagi lebih lengkap terkait dengan pengertian atau konsep media grafis ya. Kemudian karakteristik media grafis itu seperti apa? Kemudian jenis-jenis media grafis. Nah, supaya Anda baca, kan karena belum disuruh baca, belum ditugasi, jadinya Anda belum baca ya. Kita lihat. Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, silahkan. Ya, Nadia ya Tete. Oh Nabila ya Nabila. Buku referensi banyak, tidak ada buku khusus media grafis. Tapi kalau ada nemu silahkan.
Yang Anda cari media-media pembelajaran, ada yang buku bahasa Inggris tentang instructional media. Anda harus baca itu. Silakan Anda di ruangan saya sih ada, cuman saya coba cari dulu ya. Ada yang terbaru, instructional media. Di situ ada visual media. Salah satunya adalah grafis. Kemudian buku-buku media pembelajaran, kan Anda sudah punya buku-buku media pembelajaran? Ada yang sudah pernah beli buku media, buku Tekpen? Baru? Teori belajar pembelajaran. Berarti Anda harus, kalau anak Tekpen tidak punya buku media pembelajaran, bukan anak Tekpen. Jadi cari buku media pembelajaran karangan siapapun lah. Tidak ada rekomendasi kalau itu ya. Nanti kita akan lihat, kita akan kaji dari berbagai sumber yang Anda miliki itu, apa sih media grafis itu jadinya gitu. Ya. Kalau di media pada saat di media pembelajaran Anda sudah pernah membuat kan produk media grafis? Belum. Poster sama? Ya, itu bagian dari media grafis. Poster, kemudian apa? Infografis. Infografis itu kan ya sama kan dari konsep grafis, tapi infografisnya jadi bagaimana dalam satu lembar itu bisa menampilkan informasi yang lengkap, akurat, terpercaya dengan tampilan yang menarik, gitu kan? Dengan tabel, dengan gambar kan gitu ya, infografis itu dibuatnya. Infografis itu salah satunya. Ya nanti juga kalau ini Anda akan membuat infografis juga untuk di akhir dengan menggunakan Anda sudah pernah belajar, maka Anda sudah pernah membuat, maka akan membuat lebih bagus lagi. Gitu ya. Kemudian sumber rujukannya banyak lah cari ya. Pokoknya cari buku-buku tentang media pembelajaran. Searching aja, cek aja di situ. Atau Anda mau cari buku e-booknya silahkan. Anda mau cari tentang hasil-hasil penelitian, nanti itu ada tugas tersendiri. Nanti Anda akan diminta untuk membuat resume ya, semacam anotasi gitu. Anotasi berkaitan dengan jenis-jenis media grafis. Sebentar, saya cari bahannya. Saya coba buka yang ini dulu, tapi ini tugas minggu depan sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang saja juga aman-aman saja kalau ini mah ya. Jadi minggu depan Anda tinggal apa? Tinggal melengkapi. Ya. Karena kita akan fokus dalam mengembangkan media grafis ini juga berkaitan dengan pendidikan. Tidak mungkin tadi kan harus ada informasi yang disampaikan, informasinya harus bermanfaat, harus jelas tujuannya, harus dan lain sebagainya. Karena memang kita akan mengembangkan media grafis berbasis untuk pendidikan. Pendidikan itu kan luas ya. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Ada yang tahu? Yang di Zoom ada yang tahu apa itu pendidikan? Ya, silakan. Namanya siapa? Tiffany. Oke. Untuk mengapa? Oke. Oke. Makasih Tiffany. Ada lagi punya pendapat lain? Yang di Zoom boleh? Oke. Siti Amelia. Panggilannya apa? Amel, Ibu. Oh, Amel.
Amel, please. Nah, jadi pendidikan itu proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan. Oke, good. Ada lagi yang lain? Siapa namanya, Neng? Nida. Ya. Jadi pendidikan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik yang tujuannya itu mengubah peserta didik tersebut ke arah lebih baik, terutama dalam hal keterampilan, sikap, dan Oke, terima kasih Nida. Satu lagi tadi nih, Irna. Silakan Irna. Ya Ibu, menurut saya bukan menurut saya sih, saya baca dari buku landasan pendidikan. Pendidikan itu adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia ke arah yang seharusnya. Seharusnya itu lebih ke idealisme gitu, Bu. Oke. Setuju semuanya? Yang ada di Zoom setuju dengan pendapat teman-teman? Usaha sadar yang harus dilakukan oleh seseorang untuk bisa memanusiakan manusia. Bagaimana cara memanusiakan manusianya itu? Agar tadi keterampilan, sikap, dan pengetahuannya tercapai. Melalui belajar. Belajar dengan cara apa? Sekolah, Ibu. Sekolah. Belajarnya belajar sendiri, kan perlu ada bimbingan, ada fasilitasi, melalui belajar mandiri dan lain sebagainya. Dimotivasi juga gitu ya. Nah, untuk bisa memanusiakan manusia, untuk bisa memberikan keterampilan, pengetahuan, sikap melalui proses bimbingan, pembelajaran, motivasi dan lain sebagainya itu diperlukan sarana prasarana, ya. Diperlukan orang yang bisa memanusiakan manusianya itu. Harus ada sumber yang akan disampaikannya. Maka kita sebagai seorang teknolog pendidikan, gitu ya, kita harus bisa menciptakan atau memfasilitasi, memberikan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang akan memanusiakan manusia itu. Ya, besar Bu, iya itu mah besarnya lah. Di skala kecilnya ya kita menyiapkan media, ya, membantu guru memberikan mengembangkan media, bahan ajar. Medianya pun diusahakan media yang beragam. Nah di situ karena sekarang ini apalagi di era digital sekarang yang ramai dengan berbagai konten-konten digital, kita harus sudah mulai memikirkan ke sana. Ya. Nah, namun terlepas dari itu semua, media-media yang digital itu juga masih tetap memerlukan yang manual. Saya masih ingat sekali, jangankan di Papua, mohon maaf ini ada yang orang Papua enggak? Mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan Papua. Jangankan yang di jauh sana, jangan Papua deh. Kalau kita bicara di mana ya, di Jawa Barat, Garut, ada yang orang Garut sini? Garutnya itu Garut yang Pamengpeuk, Garut yang kalau dari Garutnya aja bisa sampai 6 jam gitu. Apa itu? Ranca Buaya ya? Saya Ranca Buaya, orang Ranca Buaya di sini? Oh, orang Ranca Buaya. Oh, mana daerah apanya? Oh, berarti ke Cianjur dong, Cid. Maksudnya Cidaun, ya. Tuh, orang Cidaun aja. Tapi kan sekarang sudah hebat gitu ya. Tapi tidak semua orang seperti itu gitu. Itu butuh perlu penanganan yang bukan hanya yang digital, tapi juga yang manual. Betul nggak? Kan di sana sinyal sudah bagus sinyal sekarang? Oh, sudah bagus, hebat berarti ya. Berarti tidak akan kesulitan sinyal dulu. Kalau saya ke Pamengpeuk ada daerah, saya lupa namanya. Kepala sekolah itu kalau mau cari sinyal dia harus naik dulu ke bukit.
Jadi dia sehari sekali, 2 hari sekali naik ke bukit, baru tring, karena si HP-nya itu ya, masih HP yang 3 minute lagi gitu ya, belum HP-HP yang digital ya, sekarang mungkin sudah bagus lah. Di tahun 2012, 2013 itu masih belum, WA kan belum ramai, masih pakainya BBM atau yang biasa pun paling hanya WA, HP, SMS gitu ya. Itu kalau dia harus naik dulu ke bukit baru keluar sinyalnya gitu. Kan kalau seperti itu sulit ya, kita harus mempersiapkan media, dan saya mau membuatnya media digital yang nggak bisa, bukan nggak bisa, ya jangan dipaksakan gitu. Maka kita harus memikirkan alternatif kan. Di dalam pengembangan media itu ada 2 ini ya. Ya kan? Sudah tahu ini ya, by design dan by utilization. Ini Anda harus sudah melotok. Kalau anak-anak tekpen mah yang begini-begini ini konsep dasar sebetulnya di media pembelajaran sudah dijelaskan. Nah, kalau kita menggunakan by utilization, memanfaatkan yang sudah ada, apa yang terjadi? Media banyak Bu di toko buku sekarang gambar-gambar, misalnya kalau perkalian gitu ya, kalau untuk anak SD di TK atau TK SD ada perkalian, ada pembagian misalnya ataupun penjumlahan misalnya. Iya, bisa, boleh, nggak ada masalah. Jika memang itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nggak masalah, boleh. Nggak usah capek-capek, banyak kok Bu di toko buku ya silahkan. Tapi kalau Anda ingin medianya itu bisa lebih efektif, lebih cocok, lebih disesuaikan dengan kebutuhan belajar, maka buatlah yang by design. Buat sendiri. Cek guru teh, saya mah susah. Iya, kalau guru memang susah gitu. Karena dia punya keterbatasan waktu dan sebagainya. Maka ya Anda lah yang harus hadir. Tadi saya ketemu dengan orang tua mahasiswa, alumni teknologi pendidikan. Hanya kebetulan orang tuanya ya dosen juga lah di lingkungan UPI. Saya tanya, sekarang anaknya kerja di mana? Ikut dengan saya. Karena saya kan banyak pekerjaan, bikin ini, bikin itu, ya anak saya yang bikin gitu. Jadi proyeknya itu, misalnya saya dapat penelitian ini, bikin hibah ini, bikin apa, dapat hibah ini, dapat hibah itu. Di situ dimintanya mengembangkan konten digital, ya anak saya yang buat. Jadi atau ada orang tua yang memang guru misalnya gitu ya, itu mah kebetulan saja ya, anaknya orang tuanya dosen ataupun guru gitu. Tapi jangan kecil hati, orang tua saya bukan guru, orang tua saya bukan dosen, terus saya gimana mau kerja dengan orang tua? Ya jangan, Anda harus berpikir lagi yang lebih luas. Karena memang karakter orang ini, anak ini, mahasiswa ini tuh punya kekhususan lah gitu ya, mahasiswa berkebutuhan khusus lah, sehingga dia tidak bisa dilepas dengan orang yang belum dikenal. Jadi harus betul-betul, kalaupun mau di luar, dia harus betul-betul dengan orang yang dia kenal, sehingga disetting lah oleh orang tuanya, anaknya bekerja dengan orang tuanya dan dengan teman-teman di sekitarnya orang tua, teman-teman orang tuanya gitu kan. Nah itu ya bagus gitu. Dan dia membantu, yang saya lihat bukan itunya ya, tapi yang saya ingin sampaikan itu adalah bagaimana dia mencoba memfasilitasi orang-orang, dosen, guru yang ingin mengembangkan media. Dari mulai media grafis, media video, audio, dan sebagainya itu ya dia yang siapkan. Kan sekarang sedang marak konten digital, atau dalam pemerintah ada bicara mengenai micro learning gitu ya. Pak Gema itu ahlinya micro learning, dia tuh tim leader untuk micro learning di UPI. Jadi ya betul-betul harus bisa lah. Ini kemampuan dasar Anda. Jadi minimal kan nanti Anda akan belajar pakai, ada yang sudah pintar Corel di sini? Corel Draw bisa? Hamam? Baru nyoba-nyoba. Itu virus? Tapi bisa, pernah buka, pernah pakai. Ini yang sebelah kirinya siapa ya? Andi. Adi. Kita main lagi ya, Di.
Enggak. Dulu ada iklan, kita main lagi Yudi gitu. Adi namanya gitu. Adi bisa tapi belum menguasai kumaha rumusna itu teh. Bisa atau enggak? Ah, udah bisa aja. Siapa namanya? Nazril. Bisa Nazril? Belum. Yang perempuan? Karena ini banyaknya perempuan, jadi saya panggilnya yang laki-laki aja karena cuma 5 gitu ya. Ya, nanti Anda harus mulai familiar dengan yang namanya Corel Draw. Bikin gambar ya. Kalau Photoshop mah kan hanya ngedit-ngedit ya. Kalau Photoshop tuh ngedit foto di begitu begini begitu gitu. Tapi kalau Corel Draw itu Anda harus bisa menggambar. Tapi kan banyak juga source-nya gitu ya. Apa sih sebut nanti asetnya? Mau pakai aset yang ada ya silahkan. Pokoknya minimal Anda bisa dasar membuat Corel Draw, membuat sesuatu melalui Corel Draw. So, dari sekarang searching. Anda bagus kalau Anda mau belajar dari sekarang. Karena kan kalau di perkuliahan hanya waktunya tuh nanti setelah UTS ke sana. Hanya 6 pertemuan dengan waktu yang sangat singkat mungkin tidak akan cukup. Jadi Anda mulai sekarang deh cari tanya-tanya gitu. Anda sudah kenal dengan kakak-kakak kelasnya belum? Sudah kan? Tanya sama kakak-kakaknya, Kak, saya mau belajar Corel Draw ke siapa ya? Atau Anda di lab situ dengan Pak Dadi tuh? Kapan gitu ya? Kalau ini sama Pak Dadi, Pak, ajarin ini dong Pak Corel Draw gitu. Atau misalnya siapapun, harusnya Pak Dadi bisa nyuruh kakak kelas Anda untuk membimbing Anda. Belajarlah itu gitu. Karena modalnya untuk desain grafis itu salah satu, kalau Anda mau dalam bentuk digital ya dengan Corel Draw. Tuh, ya. Kemudian apalah, kalau yang manual mah ya terserah Anda nanti buatnya pakai tangan. Tapi juga dengan teknik, maka tadi tekniknya kalau nggak bisa menjiplak nggak masalah buat saya. Cuman yang agak repot kalau misalnya harus membuat komik ya. Kalau komik kan kita harus menciptakan sendiri karakternya. Nah, jadi nanti tugas yang akan Anda buat itu, saya nggak akan cerita ini dulu. Mana ya? Medianya, mana medianya? Media yang harus Anda kembangkan itu ada di... Oh, ini sudah tugas ya. Wait. Jenis-jenisnya itu ada nah ini deh, saya coba tampilkan dulu aja. Jangan dilihat dulu tugasnya ya, bisa shock Anda lihat tugasnya. Yang saya ingin tampilkan itu jenis-jenis medianya. Medianya. Sini juga ada. Muncul. Salah. Muncul. Wait. Kenapa nggak muncul? Kok ini yang kelihatan? Nah, ini dia. Oh, ini WA. Maaf itu WA. Ini ya.
Nih, teman-teman lihat di sininya aja nih. Ada 8 materi jenis media grafis yang akan dikembangkan oleh teman-teman. Ini akan jadi tugas kelompok nanti ya. Sudah ada nih. Tanggalnya belum, nanti kita sepakati tanggalnya. Presentasi kelompok. Dan nanti di akhir kita akan ada pameran produk grafis manual disebutnya. Jadi ini semua akan kita buat dalam bentuk manual. Walaupun saya inginnya sih nggak apa-apa sih kalau mau, tapi boleh ada sentuhan digitalnya boleh. Misalnya gini, Anda misalnya untuk flip chart, untuk gambar tadi gambar binatang ya. Saya kesulitan membuat gambar binatang, Bu. Saya mau print dari print dalam bentuk cetak, di print, ditempel boleh. Tapi tidak boleh semuanya buatan itu, ada hasil karya Andanya lah. Gitu. Ya, gitu. Jadi komik, nah mungkin yang lebih ini agak ini komik. Karena komik itu kan karikatur ya, dibuat dari karikatur. Tapi boleh kok kalau misalnya Anda ternyata ada template komik misalnya ya, Anda gunting-gunting, tempel-tempel tapi tidak plok semua Anda pakai, tapi Anda karakternya minimal gitu ya. Nanti desainnya Anda buat sendiri boleh. Saya nggak ada masalah karena kita tidak sedang bicara ini. Tapi syukur-syukur kalau Anda bisa membuat komik. Jadi tugas media kita itu ada 8. Media grafis yang akan kita kembangkan itu ada 8. Ada poster. Apa sih poster? Karakteristiknya seperti apa? Itu nanti Anda yang jelaskan. Anda yang kembangkan. Apa itu flip chart? Apa itu papan flanel? Apa itu bulletin board? Apa itu flashcard? Ini ada committee buy. Ini kebetulan tahun kemarin kita ada kerjasama dengan kita Kyushu Jepang, gitu ya. Mereka punya penelitiannya tentang penggunaan committee buy di sekolah dasar. Hanya saja ternyata karena pandemi, gitu ya, sehingga tidak jadi si program ini tuh. Tapi kita sudah coba membuat gitu ya, membuat si committee buy itu. Jadi semacam flashcard lah, tapi yang saya coba tampilkan committee buy itu seperti apa. Jadi dia bukan hanya flashcard gitu ya. Jadi ada semacam papan yang di dalamnya ada gambar. Nanti dia bercerita. Jadi si orang itu bercerita, gambar di situnya hanya gambar saja gitu. Jadi kan seperti flashcard, tapi ada storytellingnya juga gitu ya. Jadi all in lah dalam. Ada komik, infografis dan mural. Ya, infografis tadi ya kita salah satu bentuk dari sisi kalau poster kan bisa satu gambar gitu ya. Kalau infografis kan berarti harus memasukkan berbagai informasi dan dijadikan sebagai satu informasi utuh yang akan disampaikan kepada audiens. Nanti saya belum berdiskusi dengan Pak Gema apakah ini mau dibuat manual atau memang mau kita buat langsung digital gitu ya. Dan sekarang udah nggak musim Bu, manual mah ya oke lah nanti kita lihat, tapi ketika tidak bisa silahkan nanti kita bicarakan dengan Pak Gema. Kemudian nanti setelah UTS baru Anda akan, karena di sini kita belum belajar ininya, kita belum belajar Corel Draw-nya gitu ya. Pokoknya mah Anda menggunakan gambar-gambar yang ada. Nanti baru setelah UTS, Anda akan diajari Corel Draw, Anda akan belajar bagaimana cara membuat label, bagaimana cara membuat logo, bagaimana cara membuat poster misalnya ya. Sekarang kan banner-banner itu, kalau kita sekarang, Anda lihat banner, kita banyak banner gitu ya. Kan dengan menggunakan Corel Draw itu kita print dengan ukuran sekian, jadi gitu. Jadi kalau misalnya saya mau tinggal, tolong dong buatin saya poster, buatin saya banner gitu ya. Nanti Anda desain sendiri, Bu, seperti ini. Oh iya, oke. Jadi ada yang bentuknya manual dan juga ada yang bentuknya digital. Ya, dan kalau misalnya saya suruh Anda, karena banyak kakak-kakak Anda itu yang sekarang kerja di Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai teknisi inilah ya di lantai 10 itu mereka mengoperasikan selain bukan karena digitalnya, mereka mengoperasikan alat-alat yang ada di fakultas ini oleh alumni Tekpen. Terus ketika mau ada promosi
Saya sekarang sebagai Kaprodi di Pasca Sarjana S2, S3 pengembangan kurikulum. Kalau ada mahasiswa S3 yang mau ujian promosi, kan ada ujian terbuka namanya itu, di tahap itu semua orang harus lihat. Kita membuat poster, itu misalnya ke anak Tekpen. Tolong dong dibuatkan posternya, nanti ditampil layak dipasang di luar gitu, di dalam, di atas, di lantai 10. Jadi dan itu basicnya grafis. Ya, walaupun ada fotonya, tapi itu basicnya grafis. Dengan menggunakan berbagai aplikasi. Ya, mungkin CorelDRAW itu yang paling ininya. Ya, jadi silahkan dikuasai, dipelajari dari sekarang, jangan nunggu nanti semester pertemuan ke-8, jangan. Kenali dulu gitu ya, lihat-lihat seperti apa sih. Terkadang Anda sudah pernah ketemu dengan Pak Cepi? Sudah. Mata kuliah, iya maksudnya di mata kuliah lah gitu ya. Mata kuliah apa? Nah, fotografi semester ini ya. Pak Cepi itu jagonya media. Jagonya media grafis, jago media segala lah gitu ya. Beliau itu direktur apa sekarang, direktur apa? Ada yang tahu? Dia itu sekarang direktur STI, Sistem Teknologi dan Informasi di UPI. Jadi itu dosen Tekpen. Dan saya mengakui keahlian beliau dari sisi media itu luar biasa. Diturunkanlah ke yang muda-muda pada dia, Pak Gemang. Kalau Bu Laksmi mah nggak bisa, Bu Laksmi hanya memanfaatkan saja gitu. Ya, jadi jangan tanya Bu Laksmi pinter apa yang ininya. Ya saya mah memanfaatkan, saya mah hanya level basic lah gitu. Kalaupun bisa CorelDRAW levelnya basic gitu ya. Kalau Anda nggak boleh, kan saya mah udah tua ya. Excuse ya, apa namanya? Ini saya sedang mempertahankan diri bahwa saya tidak mau belajar, bukan, tapi karena saya sudah bukan waktunya lagi belajar teknis gitu. Jadi saya hanya mengenal, saya bisa level dasar, tapi tidak sampai advance, tidak sampai, dan jangan, gimana sih dosen media grafis, tapi bulasnya nggak bisa, nggak boleh begitu. Karena dalam perkuliahan itu ada kita saling berkolaborasi, makanya saya gandeng Pak Gema itu pinter gitu ya. Jadi jangan bosnya aja nggak bisa, saya mau nggak bisa, jangan, rugi Anda kalau begitu gitu ya. Anda harus lebih bisa, Anda harus lebih hebat dari Bu Laksmi. Bu Laksmi mah produk zaman dulu tuh gitu ya. Untuk megang komputer saja cukup dengan ya saya familiar untuk dengan ketik-ketik nulis gitu ya. Tapi kalau untuk ketik gambar itu sudah bukan waktunya buat saya. Anda yang harus pintar, makanya nanti kalau Anda sudah hebat kan saya tinggal nyuruh ya. Mamam tolong dong buatkan Ibu poster. Karena kan kalau penelitian itu harus ada poster. Harus ada laporan penelitian, ada poster penelitian gitu ya. Nah, saya tinggal minta Mamam tolong buatkan ya. Ya Bu, kalau saya levelnya kalau saya buat sendiri saya pakai PowerPoint. Saya otak-atik yang saya buat ukurannya ukuran inilah gitu, ukuran yang standar yang di PowerPoint. Saya otak-atik akhirnya jadi, udah saya kirimkan. Terus sekarang mah tidak di print mintanya. Beda kalau di print kan harus betul-betul dari sisi resolusinya, bla bla blanya lah gitu ya. Nah, kalau untuk sekedar JPEG gitu ya, di save ke JPEG, di save ke PDF kan masih bisa tuh yang PowerPoint, udah kirim. Tapi kalau harus sudah cetak, udah saya nggak bisa ya, saya serahkan kepada ahlinya. Nah, Anda nanti ahli-ahlinya pengganti kakak kelas Anda. Kalau kakak-kakaknya Anda sudah lulus, sudah bekerja di berbagai bidang, Anda lah nanti. Ya, jadi jadikan mata kuliah ini sebagai modal dasar Anda. Minimal kalau nyetak-nyetak bikin stiker ya, kan suka ada tuh stiker-stiker kecil gitu. Anda sudah bisa, nanti kan bikin stiker. Walaupun misalnya, Bu saya nggak bisa gambar, nggak apa-apa, kopi yang penting mah tadi tidak untuk dijual belikan, karena saya pernah ada kakak kelas Anda itu dia jago gambar, dia juga jago secara digital, jadi dia bikin gambar-gambar itu, dia bikin aset lah mungkin ya, kemudian mungkin dia share di internet, entah digunakan apalah gitu kan. Kemudian ada orang yang dia share itu untuk kepentingan pekerjaannya dia. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengcopy
filenya dia, produknya dia untuk kepentingan orang tersebut dan dijual belikan. Itu kena plagiat loh kalau dijual belikan. Beda kalau untuk kepentingannya pendidikan. Ini mah tidak untuk diperjualbelikan, hanya untuk kepentingan lingkungan internal, hanya untuk ya saya kan ngajar suka ada gambar-gambar kayak gini-gini nih. Itu kan saya copy aja gitu. Kalau free kan boleh gitu. Tapi ini dasarnya tidak dijual belikan kalau ini. Nah, saya untuk kepentingan belajar itu silahkan. Nah, Anda, jadi dia sampai rugi, kalau menurut dia tuh bisa rugi ratusan, puluhan juta lah gitu, walaupun hanya ininya kecil-kecil gitu ya, bentuknya tuh kecil-kecil, tapi kan aset itu gitu. Nah, jadi siapa tahu Anda, walaupun sekarang tidak bisa gambar, kemudian Anda geluti, Anda tekuni media grafis ini, Anda pelajari si Corel Draw ini dengan betul gitu, sehingga akhirnya Anda bisa menciptakan satu karakter yang bagus, yang ikonik, yang itu adalah buatan Anda sendiri. Kenapa tidak Anda patenkan? Kenapa tidak Anda hakikan gitu? Kan bagus kalau sudah begitu. Jadi tapi tentu saja bukan hanya kemampuan ini yang harus Anda miliki ya. Tapi ini mah salah satu saja jika memang ini menjadi daya tarik Anda. Dan Anda perlu ingat di lulusan S1 sekarang itu Anda harus punya sertifikat keahlian. Selain Anda memperoleh ijazah, Anda juga harus punya yang namanya sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian apa? Ya berkaitan dengan bidang teknologi pendidikan. Di Prodi Tekpen sekarang kita punya yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Kita punya dua skema. Yang pertama adalah pengembangan model pembelajaran dan yang kedua adalah pengembang media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran. Di dalamnya bukan hanya grafis, ada audio, ada video. Nanti kan Anda belajar tuh video. Sekarang kan sudah banyak ya video-video ngeditnya pun orang-orang sudah kayaknya udah gampang-gampang aja gitu, pakai Canva lah, pakai apa gitu. Silahkan. Tapi kalau anak teknik sudah bukan Canva dong. Nanti dimalu-maluin sama Pak Dadi. Malu-maluin lu pakai Canva misalnya gitu ya. Karena kalau Pak Dadi mah ininya sudah aplikasinya sudah beda untuk bikin video itu. Pak Dadi itu jagonya bikin video. Pak Gema jagonya bikin, sebenarnya juga jago, cuman kekuatan Pak Gema itu dia microlearning, dia di infografis. Pak Dadi itu di video. Nanti ada Pak Afan, sudah pernah ketemu dengan Pak Afan, dia kekuatannya di audio. Tapi semuanya bisa gitu, tapi mereka punya karakter, punya kekuatan sendiri. Nanti e-learning siapa? Pak Dadi pinter di e-learning juga, Pak Afan juga pinter di e-learning, Pak Gema juga pinter di e-learning. Jadi senang lah gitu. Nanti juga Pak Angga juga videonya bagus, fotografinya bagus. Pak Angga itu dosen-dosen muda Tekpen itu inilah gitu ya. Jadi Anda manfaatkan dalam tanda petik positif ya. Anda sekarang sudah boleh datang ke kampus, jangan cuma ngobrol doang, jangan cuma hahaha di kantin. Manfaatkan, kita punya ruang lab, kita punya ruang workshop, boleh. Nanti kan Anda sudah pernah di ruang workshop ya kemarin, belum? Di ruang workshop itu masih ada barang-barang pekerjaan saya belum selesai. Nanti saya ambil, Anda sudah bebas di situ boleh. Nah di situ tuh bukan cuma ngobrol, belajar kan Anda punya laptop masing-masing, belajarlah download lah diinstal lah itu si aplikasi-aplikasi yang memang berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran. Kalau fotografi itu Photoshop-nya Anda harus bisa gitu ya. Saya tuh kadang-kadang kalau misalnya saya punya foto ini besar gitu kan kapasitasnya, ini mau dikecilin sini Bu, karena saya keenakan ya. Jadi kalau saya menanya gimana nih cara ngompres foto dari besar jadi kecil, sini saya kerjakan aja gitu. Saya enak ya, saya punya banyak asisten gitu ya yang baik hati membantu. Jadinya keenakan, jadinya saya nggak bisa padahal saya mau belajar, nggak usah Bu, saya aja yang bikinin. Nah kan enak gitu ya. Nah jadi Anda harus bisa begitu dengan nanti penggantinya Anda gitu. Dari hal-hal pokoknya kuasai deh teknologi ini ya, komputer gitu ya, laptop gitu ya. Yang tidak punya laptop jangan berkecil hati. Kita punya lab komputer, silahkan explore. Kan hebat, nggak punya laptop aja saya bisa. Kan keren ya. Berarti yang punya laptop harus lebih bisa dong gitu ya.
Nah, itu saja sih, itu motivasi diri sendiri ya. Jadi jangan akhirnya sampai maksa-maksa ke orang tua minta dibeliin laptop, udah kata Bu Lavi harus punya laptop, jangan ya. Saya nggak nyuruh Anda begitu. Kita punya laptop ada 30, kita punya komputer 30 unit di lab komputer itu. Tentu kalau mau pakai harus bergantian. Kita punya lab multimedia ya. Ada rekaman audio, rekaman video, ada ruang editingnya. Lengkap, mau apa lagi? Kita punya home theater. Nanti kita nobar bareng di situ, nonton bareng film apa gitu kan. Kalau mata kuliah media video sih mungkin ini ya, nanti review. Yang di reviewnya bukan kontennya, karena kita bukan review konten, reviewnya ini gimana angle-nya kan mungkin seperti itu. Beda kalau ada di psikologi itu ada kajian film namanya tuh, saya lupa judulnya apa, nama temanya apa. Setiap bulan nonton film, atau enggak baca buku bareng gitu ya. Itu bagus-bagus tuh gitu ya, film-filmnya Ki Hajar Dewantara, filmnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu itu ditonton bareng, nanti diulas gitu kan. Oh, nilai-nilai dari film ini tuh begini kan. Nah, kalau kita bukan dari sisi nilai kontennya, boleh juga sih kontennya, tapi juga dari sisi teknisnya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Saya capek juga ya. Oh, udah jam 12. Ya, siapa tuh tadi? Tiffany. Bagaimana mengasah kreativitas? Ini yang memang PR kita bersama. Di dalam amanat keterampilan abad 21 ya, itu ada 4C ya. Tahu kan? Satunya apa? Critical thinking skills, creativity, collaboration, dan communication. Untuk menumbuhkan kreativitas itu perlu diciptakan. Walaupun katanya ada juga yang memang bawaan, ya. Dan dia udah kreatif dari kayak Pak Cepi itu dari mulai menulis tulisan tangannya pun bagus. Jadi kalau misalnya zaman dulu ya, zaman kuliah saya itu sertifikat tuh belum main komputer kan, tulis tangan tuh nama tuh Pak Cepi itu bagiannya Pak Cepi itu, karena tulisannya bagus. Kalau dikasih bikin nama ijazah itu Pak Cepi. Ya, ijazah itu punya sertifikat di prodi itu. Itu dia sudah gift dari Allah ya. Dia punya keterampilan itu. Kemudian dia asah sampai pada akhirnya dia punya brand bahwa Pak Cepi itu adalah ahlinya media. Jadi kalau PPT-nya Pak Cepi itu Anda bisa lihat kan aneh-aneh gitu, bagus lah gitu ya. Karena memang keterampilan Pak Cepi bagus. Idenya dari mana? Bisa dari berbagai cara. Nah, kreativitas yang akan kita miliki, yang akan kita akan asah. Hanya memang dengan cara apa ya ini? Dengan cara kita menghasilkan berbagai produk, kita belajar membuat satu produk-produk yang tadi harusnya kreatif, inovatif, dan original, ya, kebaruan, bahkan novelty-nya harus ada gitu. Ya, dengan cara mengasah gitu, kita asah ide. Nah, kalau bagaimana mencari ide, nah itu mah Anda harus banyak baca, banyak melihat, banyak mendengar gitu ya. Kan kalau dalam pembelajaran itu ada 5M-nya. Nah, mengamati, ada kegiatan mengamati. Mengamati itu bukan hanya dengan satu mengamati dengan mata, bukan, tapi mengamati itu dengan menggunakan panca indera kita. Melihat, mendengar, merasakan, membaui, melakukan. Maka dengan sendirinya ide-ide itu akan muncul. Mengamati dengan cara apa? Kita membaca buku, baca artikel, baca apapun lah ya, atau misalnya melihat gambar orang, melihat produk orang, melihat karya orang, kan boleh, itu jadi inspirasi, boleh. Yang tidak boleh itu memplagiat, menduplikasi, yang tidak boleh itu.
Nanti Anda jadinya plagiat gitu ya, jangan memplagiasi. Salah ya, plagiat itu namanya. Plagiat itu orangnya, aktivitasnya itu dia plagiasi. Ya. Plagiarisme itu ininya, nama ininya lah plagiarisme. Jadi plagiat tuh, jangan sampai Anda jadi plagiat. Ide itu bisa muncul dimanapun. Makanya dulu kalau misalnya saya mau cari inspirasinya di mana, sampai saya mau semedi di hutan 7 hari 7 malam tidak makan tidak minum, cuma menyiksa diri ya. Sekarang mau cari inspirasi tidak begitu, lancar di internet, datang ke perpustakaan gitu kan, memandangi di pasar, bisa jadi kan memandang pasar, oh gini ya, oh boleh di gunung boleh, tapi bukan berarti tidak semedi 7 hari 7 malam tidak makan kan, bukan begitu. Gitu ya Neng ya, untuk menumbuhkan inspirasi banyak cara. Tapi untuk menumbuhkan kreativitas juga banyak cara dan harus dilatih kalau itu. Makanya tadi untuk bisa menumbuhkan kreativitas itu kita harus punya basic skill dulu. Basic skillnya itu apa? Ya tadi. Sekarang ini musimnya digital, musimnya teknologi, maka setidaknya Anda punya basic skill itu. Nanti dengan sendirinya, kalau memang ternyata saya senang di fotografi, Anda baru diajarkan sama Pak Cepi mungkin hanya sampai pada level mengatur cahaya misalnya ya. Kalau yang pakai DSLR itu kan pakai yang manual itu, Anda harus mengatur ini itu cukup sampai situ. Tapi kemudian Anda senang, Anda geluti, Anda pelajari seluruh tentang fotografi Anda, sampai Anda beli lensa yang dari lensa yang kecil, jarak pendek sampai jarak pandangnya jauh, karena Anda senang dengan itu, why not? Nah, itu kan Anda nanti akan timbul kreativitas di situ. Dulu ada kakak kelas Anda yang kerja di media Indonesia, dulu sebagai fotografer. Dia foto-fotonya keren. Sampai dia juga ikut lomba-lomba fotografi, dia juga juara. Dan dia menghasilkan banyak hanya dengan fotografi. Bisa gitu. Atau dengan grafis ini, yang pada akhirnya Anda bisa membuat desain-desain gitu ya, desain grafis. Bahkan sekarang kan ada desain komunikasi visual tuh, yang sampai akhirnya si gambar itu bisa bergerak gitu ya, bisa menghasilkan bisa menjadi sebuah animasi. Tapi bukan di sini mata kuliahnya, nanti ada mata kuliah 3D ya. Sudah ngontrak belum? Nanti ada namanya mata kuliah 3D. Bagaimana menggerakkan gambar yang diam, kan? Nah, jadi lengkap lah gitu. Tergantung nanti minat Anda ada di mana. Ada yang ingin menggelutinya secara langsung, spesifik khusus di itu, atau memang saya mau tidak suka ini, saya maunya ini, silahkan. Di teknologi pendidikan itu kita punya 2 pilihan, ada media pembelajaran, ada pengembang media, dan ada pengembang kurikulum. Silahkan Anda mau fokus di mana. Tapi bukan berarti saya mau kurikulum tidak bisa media, bukan begitu. Basic skill Anda tetap harus punya kan. Sekarang Anda dikasih media grafis, fotografi, nanti ada audio, ada 3D, ada video. Banyak sekali Anda pelajari itu, ada e-learning. Nah, nanti ada pengembangannya gitu. Pilihannya itu Anda mau ke media atau mau ke pengembangan kurikulum, kan tetap yang basic-basic itu sudah Anda kuasai. Gitu ya. Jadi jangan a priori dengan teknologi, dan Anda memang lulusan Anda itu kan lahir tahun 90. Tuh kan sudah bukan 90 lagi, Anda mah lahir 2022 kan? 2002. Anda itu seumuran dengan anak saya yang pertama. Nah, jadi Anda tuh anak saya berarti ya. Jadi saya udah tua ya. Saya udah tua ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih masih berasa muda lah. Iya, berarti benar anak saya itu seumuran dengan Anda. Karena bahkan lebih tua anak saya. Anak saya itu sekarang sudah semester 4, Anda baru semester 2. Berarti ya saya udah tua berarti ya. Oke lah. Baiklah, saya sudah tua teman-teman. Jadi tapi semangatnya semangat muda, karena sering gaul dengan anak muda ya. Wajahnya boleh tua lah. Nanti Anda nggak boleh lihat saya ini sekarang sudah berminyak dan sebagainya. Kalau perempuan kalau mau buka masker harus dandan dulu ya. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi Anda, memotivasi Anda untuk belajar lebih giat lagi. Karena kalau di perguruan tinggi itu
yang diharapkan adalah Anda mampu belajar secara mandiri, belajar independence gitu ya. Nah, cari dari manapun ininya. Bahkan ada misalnya yang cewek nih kenalan sama anak DKV gitu ya, jadi pacarnya, manfaatkanlah untuk belajar gitu ya. Kan ada tuh di seni rupa tuh namanya desain komunikasi visual. Ada yang televisi kalau nggak salah. Ini nggak begini lah gitu ya. Banyak, bukan harus dipacari terus ya. Kenalan, bersilaturahim, kan banyak teman, banyak rezeki gitu ya. Nah, gitu aja. Jadi, Bu, saya mah gimana tuh dengan masa pandemik begini mah, iyalah Anda mah kasihan gitu ya, anak pandemik gitu ya, kuliahnya juga masa pandemik, tapi ya sekarang kan sudah bisa hadir di sini, ya cobalah disisakan waktu-waktu rebahannya itu untuk belajar lebih giat lagi. Ya, kan Anda mah kaum rebahan ya. Sudah enggak ya? Enggak, Bu, enggak mau. Jangan salah, rebahan bisa menghasilkan duit loh sekarang gitu ya. Jadi gamer, jadi apa? Translator kalau memang ada bahasa Inggrisnya bagus tuh. Netflix ya sekarang tuh View, Disney Hotstar, HBO Go, itu mereka butuh loh translator. Bukan hanya kemampuan bahasa Inggris, ada yang bahasa karena drakor aja udah luar biasa. Gitu ya. Saya pecinta drakor, nonton drakor terus gitu ya, tapi enggak lah, enggak sampai lupa waktu ya. Kalau lagi banyak pekerjaan ya ditutup terus Netflixnya nggak dibuka-buka gitu ya. Kalau udah santai, jadi barulah buka-buka. Ya jadi update mah tetap ya, gitu ya. Saya tetap update, walaupun muka saya sudah wajah tua, tapi semangatnya semangat muda. Ya, oke. Yang di Zoom ada pertanyaan? Tegar, wah ini Tegar. Apa kabar Tegar? Baik Ibu. Tegar mendengarkan suara saya? Iya Bu, terdengar Bu. Halo Tegar. Halo Ibu. Apa kabar Tegar? Baik Ibu. Tegar di mana? Di kosan, di rumah, atau di tempat lain? Di rumah Ibu. Oke. Ini banyak orang Bandung? Bandung. Berapa orang yang Bandung? Oh, ini tinggalnya di Bandung, bukan orang. Tadi bilangnya orang Garut. Oh, orang tua. Maksudnya tinggal di Bandung tuh yang asli Bandung. Yang asli orang tuanya di Bandung? Hah? Yang asli orang Bandung, orang tuanya di Bandung? Ada? Satu. Ini juga. Oke. Asli orang Bandung. Yang lainnya yang di Zoom ada orang Bandung, asli orang Bandung, yang orang tuanya tinggal di Bandung. Oke, Devita. Kalau Tegar, asli orang tuanya Bandung. Tegar, Siti Amelia. Yang lainnya berarti bukan orang Bandung ya. Puji, Igna, banyak. Yang lainnya tersebar di berbagai daerah. Bandung dan sekitarnya. Cimahi. Jangan ngaku orang Bandung ya, kalau orang Cimahi ya. Iya kan Cimahi namanya juga ya. Kalau Bandung tuh untuk kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Itu beda juga sama ya. Orang Cianjur ada 2 orang. Dari mana Cianjur ya? Terminal Pasir Hayam. Alumni SMA. Maksudnya aku ini. Alumni SMA. Oke. Garut? Yang di Zoom ada yang Cianjur? Dari Garut ada? Tadi orang Bandung ya, Anda ya. Tasik. Hamam orang mana? Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Demak. Oke. Bogor. Bogornya kota kabupaten. Oke, ada orang Sukabumi. Indramayu, Cirebon, tadi ketua kelas Cirebon ya. Regina, orang mana nih Regina Ngacung? Sukabumi, Bu. Oh, orang Sukabumi. Oke.
Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Kadipaten, Sumedang, nggak ada. Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Depok, ada orang Depok? Depok mah ada, Bandung apa? Sunda bukan, Betawi bukan, Jakarta bukan. Ya. Apalagi ya kabupaten di Bandung di Jawa Barat itu ada yang belum tersebutkan? Cukup. Oh, Karawang, Purwakarta, Bekasi, tetanggaan. Oh enggak. No, anak kota ya. Anak kota kan, minumnya air susu kan. Ngerti nggak, Hamam? Enggak ya? Yang ngerti cuma orang Sunda. Ya orang Sunda ngerti nggak? Nah, Anda orang kota kan? Kotakan gitu maksudnya. Minumnya air susu kan? Tahu susu kan orang dari Sunda? Apa? Nah, gitu. Ya maaf ya, jawab gitu ya. Purwakarta, ada yang orang Purwakarta? Purwakarta, Karawang, Bekasi, gitu tuh ya. Oke, ada orang Banten? Tegar? Hadir, Bu. Tegar mah nggak punya orang Bandung. Bandung Banten, ya Bu. Tegar ya? Banten, Bu. Oh, Tangerang. Iya, Hamam? Bu. Oh, Tangerang, ya oke. Hamam di Demak. Ya, orang Banten, oke. Ya, Anda bukan orang Jawa Barat ya, Anda orang Banten. Selain Jawa Tengah ada Jawa Timur, DIY. Saya Jawa Timur, Jawa Timur Bu. siapa? Putri, Bu. Mana Putri? Jawa Timur, Bu. Mana Jawa Timurnya, Put? Di Nganjuk, Bu. Oke teman-teman, maaf ini kembali loading ya, jadi saya sudah tidak bisa masuk lagi, kita tutup saja dan sudah pukul 12, sudah azan, dan memang mata kuliah kita hanya 2 SKS. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih intens lagi belajarnya. Jadi mudah-mudahan bisa kita bersenang-senang belajar sambil bersenang-senang. Atau bersenang-senang sambil belajar. Dua-duanya ya. Belajar sambil bersenang-senang kan jangan stres ya. Saya nggak mau belajar gara-gara punya buka saya stres sampai harus dikontrol ke rumah sakit itu ada. Nah, ulangnya baik, kan kalau masih stres banyak. Ya. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan pertemuan pertama kita first impression itu penting. Mudah-mudahan Anda menyukai saya, menyenangi saya. Tidak perlu segan. Walaupun kata orang-orang saya mungkin galak. Ya mungkin ya. Mungkin malah. Galaknya apa dulu? Kalau galak pada saat yang harus galak ya galak. Tapi kalau saatnya harus main itu saya terus saya. Oke, sementara itu dulu kita tutup. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Mungkin ada teman-teman yang di sini bukan Anda lagi, nanti ada teman-teman yang lain. Bila tadi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Amam. Terima kasih.